Domo minasan konnichiwa, Mushikashi Nihongo no Asu desu. Oke, di video kali ini kita akan memasuki bab pertama buku Minano Nihongo ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang belajar bahasa Jepang secara otodidak ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat karena saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai pola kalimat, mengenai huruf kanji, mengenai kosakata dan sebagainya. Nah, sebelumnya saya rasa teman-teman udah mempelajari huruf hiragana ya, katakana, kemudian aturan dasar katakana, tanda baca, kanji, kemudian salam, angka, intonasi, dan aksen ya. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang belum menguasai keenam hal ini, saya rasa kalian harus lihat dulu ya video-video saya sebelumnya, supaya ketika masuk ke bab 1 ini teman-teman udah hafal hiragana, katakana, dan seterusnya. Karena buku Minano Nihongo ini isinya semuanya berbahasa Jepang ya, jadi harus sudah bisa menguasai hiragana dan katakana. Oke, kalau begitu kita langsung aja masuk ke bab pertama ya. Kita mulai dari pola kalimat ya. Ini adalah pola kalimat dasar yang pertama kali harus kalian pelajari ya ketika belajar bahasa Jepang, yaitu pola wa des ya. Udah bisa baca ya pasti teman-teman semuanya. Watashi wa andori desu. Oh ya, sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa contoh kalimat yang saya gunakan di sini sedikit berbeda dengan yang ada di buku ya. Jadi karena saya nggak mau nantinya ada masalah karena saya copy kalimat yang ada di buku, jadi saya rubah sedikit, misalnya seperti nama orang gitu ya. Kemudian urutannya, jadi saya akan ada sedikit perubahan ya. Tapi pola kalimatnya tetap sama ya. Oke, yang pertama ini adalah watashi wa andori desu ya. Jadi teman-teman udah bisa baca ya pastinya. Watashi wa andori desu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kata watashi ya. Watashi ini adalah mempunyai makna saya ya. Saya, kata sopan, saya itu watashi. Kemudian ada wa di sini sebagai partikel ya. Partikel wa sebagai penanda topik kalimat ya. Jadi kalimat ini topiknya adalah saya, watashi. Partikel wa di sini menggunakan huruf hiragana H ya. Jadi sedikit berbeda. Kalau wa kan gini, huruf wa kan aslinya seperti ini. Tapi kalau berfungsi sebagai partikel itu menggunakan huruf H ya. Jadi ini nggak dibaca H, tapi dibaca wa ya. Watashi wa. Watashi wa andori desu. Andori di sini nama orang ya, Andri ya. Andri ditulis dengan katakana menjadi andori. Andori desu ya. Des di sini adalah akhiran kalimat positif ya. Kata su-nya di sini nggak dibunyikan ya. Jadi andori des, bukan andori desu, itu bukan ya. Cara bacanya andori des. Jadi saya Andri ya. Ada juga orang yang menerjemahkan saya adalah Andri ya. Wa ini diartikan sebagai adalah, tapi sebenarnya partikel itu tidak mempunyai arti ya. Di sini dia hanya sebagai penanda bahwa watashi di sini sebagai topik kalimat ya. Saya Andri, watashi wa andori desu ya. Oke, 2 poin yang harus teman-teman hafal di sini adalah penggunaan partikel wa ya sebagai topik kalimat dan juga diakhiri dengan des ya. Nah, di sini kalian bisa latihan misalnya dengan menyebutkan nama kalian ya. Jadi jangan hanya sekedar dibaca di dalam hati, tapi harus diucapkan ya. Watashi wa andori desu ya. Jadi belajar, meskipun teman-teman belajar otodidak, tapi tetap harus diucapkan ya. Ini poin yang penting pada saat mempelajari bahasa ya, terutama bahasa Jepang, harus dilafalkan, harus dibunyikan ya, harus diucapkan. Watashi wa andori desu ya. Jadi coba teman-teman di rumah belajar sambil membaca ya, sambil diucapkan. Watashi wa andori desu ya. Ini kalimat simple pertama yang harus teman-teman kuasai ya, harus bisa menggunakan partikel wa dengan akhiran des ya untuk kalimat positif. Oke, berikutnya adalah kalimat kedua, Daniel-san wa gakusei dewa arimasen. Ini adalah pola kalimat wa ya, dewa arimasen. Kalau tadi wa des, ini wa dewa arimasen, atau di sini ada dalam kurung ya, bisa juga disebut ja arimasen ya. Oke, kita coba bahas satu persatu ya. Daniel di sini adalah nama orang ya, Daniel. Kemudian sang ini digunakan pada saat menyebutkan nama orang lain ya. Jadi dalam bahasa Jepang itu kalau menyebutkan nama orang harus dikasih imbuhan akhiran sang ya. Daniel sang.
Karena kalau cuma nyebut nama aja itu dianggap nggak sopan ya. Jadi harus ada imbuhan sangnya. Danir sang wa yang tadi udah kita pelajari ya. Gakusei dewa arimasen. Gakusei adalah mahasiswa, sedangkan dewa arimasen adalah akhiran kalimat negatif ya. Jadi ini kebalikan dari des ya. Kalau des tadi positif, dewa arimasen adalah negatif. Nah, dewa arimasen di sini kalau dalam bahasa lisan atau percakapan itu sering diucapkan ja ya. Kalau ja menjadi danir sangwa gakusei ja arimasen. Oke, ini adalah pola kalimat kedua yang harus teman-teman kuasai ya. Tadi kalimat positif wa des, kalimat negatif wa dewa arimasen. Oke, berikutnya pola kalimat yang ketiga adalah wa deska ya. Rudi-san wa kaishain desu ka? Ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Rudi di sini nama orang ya. Rudi-san sama dengan tadi Daniel-san. Rudi-san wa partikel sebagai topik kalimat ya. Rudi, kita membahas Rudi-san di sini. Rudi-san wa kaishain desu ka? Kaishain di sini adalah karyawan perusahaan. Kemudian des tadi kita sudah mempelajari des. Nah, di sini ada partikel ka ya. Ka di sini adalah partikel ya. Partikel ka fungsinya digunakan untuk membuat kalimat tanya. Jadi kalau misalkan nggak ada ini kan Rudi-san wa kaishain desu, sama kayak tadi ya, seperti kalimat pertama ya. Rudi adalah karyawan perusahaan. Tapi karena di sini ada partikel ka, maka ini menjadi kalimat tanya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata apakah gitu ya. Rudi-san wa kaishain desu ka? Apakah Rudi-san ini seorang karyawan perusahaan? Nah, partikel ka di sini digunakan untuk membuat kalimat tanya ya, yang membutuhkan jawaban iya atau tidak ya. Jadi ini kan pertanyaannya apakah Rudi adalah karyawan perusahaan? Maka jawabannya ya iya atau tidak ya. Maka digunakan partikel ka. Nah, di sini intonasinya sedikit naik ya. Rudi-san wa kaishain desu ka? Jadi ka gitu ya. Kurang lebih sama dengan bahasa Indonesia kan, kalau misalkan kita bertanya kan otomatis intonasinya nadanya naik ya. Rudi-san wa kaishain desu ka? Jawabannya iya atau tidak ya. Jadi ini adalah pola kalimat ketiga yang harus teman-teman kuasai ya, membuat kalimat pertanyaan dengan menambahkan partikel ka. Posisinya harus selalu di akhir ya, setelah des. Jadi gampang sebenarnya. Dari kalimat positif tinggal ditambahin partikel ka, udah menjadi kalimat pertanyaan ya. Oke, kita lanjut ke pola kalimat berikutnya, yaitu Daniel-san mo kaishain desu. Mo des ya. Di sini kita belajar partikel mo. Kita akan bahas satu persatu. Ya, Daniel-san seperti tadi ya, nama orang. Kemudian mo ya, ini partikel baru ya. Partikel mo yang mempunyai makna juga ya. Dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih seperti juga. Kaishain ya, tadi karyawan perusahaan. Des, akhiran kalimat positif ya. Kalau tadi wa des, di sini mo des ya. Bisa ditebak ya kira-kira artinya seperti apa? Daniel juga karyawan perusahaan ya. Daniel-san mo kaishain desu. Kalau misalkan di sini wa, artinya kan Daniel adalah seorang karyawan perusahaan ya. Itu kalau wa. Kalau mo, Daniel juga seorang karyawan perusahaan. Ini fungsinya partikel mo. Gampang ya jadi ya. Oke, lanjut ke pola kalimat berikutnya. No des ya. Michael-san wa Sakura Daigaku no sensei desu ya. Kita coba bahas satu persatu. Michael-san, nama orang ya, Michael. Michael-san wa, partikel wa, sama seperti tadi ya. Menandakan topik kalimat ya. Jadi topik kalimat ini adalah Michael-san. Michael-san wa Sakura Daigaku no sensei desu. Sakura Daigaku di sini adalah nama universitas ya. Universitas Sakura. Kemudian no ya. Kita mempelajari partikel no juga di sini. Fungsinya sebagai keterangan dari kata sebelumnya. Ada istilah menerangkan dan diterangkan. Kemudian di sini adalah sensei, artinya guru, dan akhiran kalimat des. Oke, no di sini kayak gimana sih fungsinya partikel no? Ya, jadi Sakura Daigaku no sensei, artinya guru Universitas Sakura. Jadi Sakura Daigaku ini adalah menerangkan
guru ya. Yang diterangkan kan sensei ya. Yang diterangkan sensei, yang menerangkan adalah Sakura Daigaku ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan kebalik ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan guru Universitas Sakura ya. Tapi dalam bahasa Jepang Sakura Daigaku no Sensei desu. Universitas Sakura no Sensei. Jadi jangan sampai kebalik ya. Jangan Sensei no Sakura Daigaku, tapi Sakura Daigaku no Sensei desu. Yang diterangkan adalah Sensei ya. Yang menerangkan adalah Sakura Daigaku. Tapi teman-teman nggak perlu bingung dulu ya. Kalau misalkan masih belum bisa memahami hal ini, coba ya di buku Minano Nihongo kan banyak latihannya di situ ya. Coba teman-teman latih di situ. Sampai nanti teman-teman akan paham sendiri. Ternyata penggunaan partikel no itu seperti ini gitu ya. Ada hubungan menerangkan dan diterangkan. Ya, ini adalah fungsi partikel no. Oke, jadi itu dia 5 pola kalimat yang harus teman-teman kuasai ya di bab 1 buku Minano Nihongo ini. Jadi kalimat positif wa des ya. Kemudian kalimat negatif wa dewa arimasen atau ja arimasen ya. Berikutnya kalimat tanya menggunakan wa desu ka, ada tambahan partikel ka. Kemudian membuat kalimat dengan bermakna juga menggunakan partikel mo ya. Lalu kalimat dengan hubungan menerangkan dan diterangkan dengan partikel no. Jadi ada 4 partikel yang kita pelajari di bab 1 ini. Wa, ka, mo, dan no ya. Jadi sekarang kalian bisa latihan dengan menggunakan buku Minano Nihongo itu ya. Di situ kan ada banyak latihannya. Coba kalian isi. Kalau misalkan di tengah-tengah kalian bingung ya, ini kayak gimana sih maksudnya? Kalian bisa menghubungi saya misalnya dengan tulis komentar di sini atau DM di Instagram, boleh, bebas, silakan. Ya, kalau ada yang kurang jelas mengenai isi buku Minano Nihongo ya. Oke, berikutnya adalah Jiko Shokai ya, perkenalan ya. Jadi materi yang juga dipelajari di bab 1 adalah belajar memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jepang ya. Di sini Andori-san ya. Andori-san mencoba untuk memperkenalkan dirinya ya. Hajimemashite, Andori desu. Indonesia kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, pertama pada saat Jiko Shokai, kita harus mengucapkan Hajimemashite ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ya mirip seperti perkenalkan ya. Hajimemashite di sini diucapkan ketika pertama kali bertemu dengan seseorang ya. Ketika berkenalan dengan seseorang ya, kita mengucapkan Hajimemashite. Berikutnya kita menyebutkan nama ya, Andori desu. Berikutnya Indonesia kara kimashita. Ya, artinya saya berasal dari Indonesia ya. Ini kalau misalkan Jiko Shokai atau perkenalan ketika berada di Jepang ya, contohnya. Kalau misalkan di Indonesia, kalian bisa ganti misalkan daerah Surabaya kara kimashita atau Bandung kara kimashita, itu boleh ya. Berikutnya dozo yoroshiku onegai shimasu. Ini ucapan terakhir ketika memperkenalkan diri ya. Jadi pada saat memperkenalkan diri itu diawali dengan Hajimemashite dan diakhiri dozo yoroshiku onegai shimasu ya. Bagian tengahnya sini bebas ya. Jadi selain 2 kalimat ini kalian bisa menambahkan apa aja. Yang penting diawali Hajimemashite dan diakhiri dozo yoroshiku onegai shimasu ya. Ini versi yang panjang. Ada juga orang yang menyingkat yoroshiku onegai shimasu misalnya tanpa kata dozo, itu boleh ya. Tapi yang paling sopan, paling lengkap adalah dozo yoroshiku onegai shimasu. Jadi kalian bisa coba latihan perkenalkan diri dengan menggunakan kalimat-kalimat ini ya. Simple, cukup mudah untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Berikutnya adalah menanyakan nama ya. Ketika kita bertanya nama orang ya, menggunakan kalimat shitsure desu ga onamae wa gitu ya. Jadi ini tanda tanya ya. Shitsure desu ga onamae wa Andori desu ya. Nama saya Andri ya. Kita akan bahas satu persatu. Shitsure desu ga ya. Shitsure ini adalah kata maaf ya yang digunakan ketika ingin menanyakan hal-hal pribadi seperti nama, alamat dan seterusnya ya. Di sini artinya kurang lebih seperti maaf kalau saya nggak sopan ya. Nama kamu siapa? Jadi kurang lebih seperti itu. Shitsure desu ga onamae wa. Nah, di sini sebenarnya bisa juga ditambah dengan onamae wa nan desu ka gitu ya. Tapi dipotong ya. Shitsure desu ga onamae wa itu udah tersampaikan ya bahwa dia ingin menanyakan nama ya. Jawabannya Andori desu ya. Di sini juga dia lebih singkat. Saya Andri gitu. Jadi dia nggak menyebutkan watashi no namae wa gitu ya.
Jadi cukup dengan menyebutkan nama saja, Andori desu. Shirei desu ga onamae wa Andori desu gitu ya. Nggak perlu watashi no namae wa Andori desu. Boleh ya, bilang seperti itu boleh, tapi kalau orang Jepang yang ngomong langsung biasanya mereka nggak akan menyebutkan watashi no namae wa ya. Itu kelihatan kalau teman-teman masih belajar bahasa Jepang ya. Nah, kalau di sini adalah digunakan untuk menyatakan kesopanan ya. Jadi maksudnya ingin berbicara sopan. Ya, onamae wa ya. Jadi terasa lebih sopan daripada nggak pakai o ya. Jadi sebenarnya shirei desu ga namae wa itu juga boleh. Tapi kedengarannya lebih sopan menggunakan onamae wa gitu ya. Kan di sini udah memakai shirei desu ga ya. Jadi biar nggak nanggung, di sini kan sopan ya. Maka lebih cocok menggunakan onamae wa gitu ya. Jadi kalau ada kata benda yang diawali dengan huruf o seperti ini, maka itu fungsinya adalah untuk menyatakan kesopanan ya. Untuk berbicara sopan. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk materi pola kalimat, jikoshokai dan percakapan ini. Kalau teman-teman ingin belajar lebih jauh lagi ya, ada sesi berbayar ya. Kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah ya. Sebagai tambahan materinya saya akan menjelaskan kosakata ya, kemudian huruf kanji, cara bacanya, cara penulisannya, kapan menggunakan onyomi atau kunyomi, kemudian ada tips, ada kuis juga untuk latihan, dan materi slideshow ini, materi yang saya gunakan ini juga akan saya berikan ya kepada teman-teman semuanya. Oke, buat teman-teman yang mau lanjut belajar, silahkan cek di kolom deskripsi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.